Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, Mbak. Baik. Alhamdulillah. Jadi pada malam hari ini, di kesempatan kali ini, eh, kami dari kelompok 1 Angkatan 6 Gelombang 1 akan menyampaikan pendapat kami mengenai tentang isu yang sedang terjadi, yang marak terjadi pada hari ini, belakangan ini, yaitu mengenai banyaknya para ASN yang melakukan live streaming pada saat jam kerja. Eh, ini juga yang menjadi kekhawatiran eh, yang terjadi pada masyarakat. Apakah ASN-ASN tersebut bekerja atau tidak selama pada saat jam kerja? Mengapa banyak sekali waktu luang untuk melakukan live streaming yang tentunya itu menguras waktu dan kesempatan pada saat jam kerja begitu. Langsung saja saya akan mengajukan pertanyaan pertama mengenai hal itu, yaitu bagaimana pandangan teman-teman semuanya mengenai banyaknya ASN yang melakukan live streaming tersebut. Mungkin bisa dimulai dari Mas Diwa Oh, apa tadi pertanyaannya? mengenai pandangan kalian, teman-teman sekalian, terhadap fenomena ASN yang melakukan live pada saat jam kerja. Oke. Kalau menurut pandangan saya itu kan live streaming oleh kayak untuk PNS itu sebenarnya kan sah-sah saja ya. Eh, tapi harus dilakukan di luar jam kerja, misalkan pada saat istirahat, saat makan siang atau sesudah jam operasional kantor, misalkan jam 4 setelah jam 4 setelah pulang. Eh, karena selain dilakukan pada jam itu, dia tidak mengganggu tugas pokok, dan kontennya tetap mencerminkan integritas serta etika sebagai abdi negara. Lalu untuk PNS sendiri kan, kita apalagi PNS perhubungan ini kita pelayanan langsung ke masyarakat kan. Jadi harus tetap menjaga wibawa dan citra instansi karena di mata publik itu perilaku kita baik di dunia nyata maupun di digital itu mencerminkan wajah pemerintah atau instansi yang kita huni gitu. Tapi kalau emang uh, ini tetap di luar jam kerja ya, misalkan jika kontennya edukatif, informatif, atau bahkan mendukung promosi atau peraturan pemerintah, itu menurut saya baik sih. Paling gitu aja sih dari saya. Jadi masih lurus dengan tugas dan fungsi pokok sebagai ASN perhubungan itu sendiri ya. Ya, Hmm. Baik, Mas Iwa. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau memberi tanggapan lebih lanjut. Boleh, silakan. Mungkin dari Mas Aldi. Saya setuju sih dengan pendapatnya Mas Diwa ini karena dibilang kalau memang ASN ini sebaiknya itu melakukan yang namanya live streaming ini di luar jam kantor ya karena yang kita ketahui sendiri citra ASN saat ini juga sedang dipertaruhkan mengingat ada banyak isu-isu yang menerpa lingkungan ASN ini terlebih dengan adanya kegiatan live streaming yang semakin marak ini dan apabila tidak dilakukan kontrol ke depannya tentu itu akan memperburuk citra ASN yang sudah ada. Jadi memang sebaiknya live streaming ini dilakukan saat di luar jam operasional kerja. Seperti itu sih, Mbak Prames. Jadi intinya tetap sama ya, dimana mungkin boleh melakukan live streaming, namun di jam-jam tertentu aja gitu ya Mas ya. Jadi nggak saat jam kerja dan tujuan live streamingnya juga masih sejalur dengan tugas pokok fungsi kita begitu ya. Oke, baik. Terkait hal itu saya ingin menanyakan lagi, apakah penggunaan media sosial bisa menjadi sarana yang baik gitu? Apakah itu hanya satu-satunya alternatif ataukah ada alternatif yang lain terkait pembangunan citra sarana itu? Mungkin bisa dijawab oleh Mas Bagus. Silahkan. Oh baik, Eh, tentu saja bisa Mbak, karena media sosial bisa sebagai alat yang efektif untuk
membangun citra yang positif, Mbak. Asal digunakan dengan bijak, tepat, dan bertanggung jawab juga. Contohnya, ASN bisa membagikan aktivitas pelayanan publiknya seperti apa aja yang dilayani di kantornya, jasa apa aja, terus berapa besaran tarifnya. Jadi kayak gitu kan bisa sebagai informasi kepada Masyarakat. pengguna jasa. Ya, baik, pengguna jasa. Jadi pengguna jasa itu bisa tahu terkait apa aja yang dilayani oleh kantor di Kementerian Perhubungan. Menurut saya sih Baik. gitu sih, Mbak. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi terkait penggunaan media sosial sebagai sarana untuk membangun citra positif bagi ASN. Mungkin Mas Diki menanggapi atau Dari Mas saya, Diwa? Ya, baik. Oke, Mas Diwa gimana? oh kalau dari saya, kalau misalkan penggunaan media sosial untuk zaman sekarang kan kita udah serba digital sekarang ya, Ya, serba betul. media sosial. Mm, Karena untuk kayak edukasi tentang masyarakat, saya rasa sekarang itu lebih efektif menggunakan media sosial karena banyak dari kita itu semua itu menggunakan media sosial lah. oke, oke. Jadi, Karena jadi untuk pendekatan ke masyarakat, untuk menjelaskan tentang eh, edukasi-edukasi tentang eh, peraturan atau apa dari PNS itu kayaknya oke, cukup bagus melalui media sosial. media sosial karena mudah dijangkau Mungkin juga. dari yang lain, Mungkin ya yang lain ada yang ingin ditanggapi? Izin menambahkan sedikit, Mbak Prames. Ya, silakan Mas Aldi, Nah, boleh. kemarin juga saya kalau tidak saya melihat itu di TikTok ada beberapa kampus itu mungkin dari humasnya itu melaksanakan sosialisasi penerimaan si pencatat itu melalui TikTok seperti itu. Jadi Oh, mungkin itu bisa menjaring taruna-taruna baru ke depannya dan mempermudah juga penyebaran informasi mengenai eh, informasi sekolah-sekolah mereka. Jadi gitu mencakup yang betul. lebih luas seperti itu dibandingkan hanya dengan eh, apa surat-surat resmi seperti itu karena Oh ya, betul. yang namanya media sosial ini kan jangkauannya sangat luas ya bisa dari segala umur jadi tentunya itu akan meningkatkan peluang untuk penerimaan peserta didik baru seperti itu sih menurut saya Mak Permes. Untuk menarik peminat ya, Mas ya. Supaya lebih banyak yang berminat untuk masuk ke sekolah-sekolah yang ada di perhubungan begitu ya. Oke, baik. eh Terkait hal tersebut, ini kan banyak melalui live streaming yang seperti saya sudah bahas sebelumnya. Nah, menurut Mas nih, apakah sudah ada regulasi yang berlaku untuk hal tersebut atau perlu diperlukannya untuk membuat regulasi terkait penggunaan live streaming ini sebagai media untuk membangun citra positif ataupun promosi dan edukasi bagi masyarakat begitu? Mungkin Mas Ali ingin menjawab? Nah, kalau bicara mengenai regulasi terkait dengan fenomena live streaming ini, sebenarnya itu sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur hal tersebut, rekan-rekan sekalian. Nah, yang saya ketahui itu ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 yang itu membahas tentang disiplin PNS. Nah, di Baik. dalam peraturan ini itu dinyatakan bahwa ASN itu wajib menggunakan waktu kerja secara efektif dan efisien serta dilarang melakukan aktivitas di luar tugas pokok selama jam kerja. Jadi dari kata-kata dalam peraturan ini sudah dijelaskan bahwa kita harus menggunakan waktu kita secara efektif dan efisien dan dilarang melakukan aktivitas di luar tugas pokok selama jam kerja. Nah, yang menjadi perhatian di sini adalah tugas pokok kita selama jam kerja. Nah, kalau memang live streaming itu merupakan bagian dari mungkin humas dari suatu instansi untuk meningkatkan produktivitas dari instansi tersebut, mungkin itu masih bisa dibenarkan. Namun, jika masih digunakan hanya untuk kegiatan bersifat personal, itu sepertinya kurang bijak ya, rekan-rekan sekalian. Jadi, memang jika ASN itu melakukan live streaming untuk kepentingan pribadi di luar jam kerja, tentu itu tidak akan produktif dan akan juga berdampak pada citra ASN kembali. Benar. Maka Apalagi itu bisa dikenakan juga hukuman berupa disiplin ataupun mulai dari ringan sampai berat seperti itu, Mbak.
Ya betul. Apalagi kalau misalkan netizen yang nonton nih banyak gitu ya. Takutnya ya ditakutkan ada komentar negatif yang mungkin akan menggiring opini lebih buruk gitu ya Mas ya. Apalagi kalau misalnya dalam bercandaan, misalnya kan kehidupan sehari-hari kita tidak bisa kontrol kadang ya Mas ya. Jadi bisa aja muncul kata-kata atau perbuatan yang mungkin dianggap kurang baik oleh masyarakat seperti itu ya. Jadi selain mendapatkan pelanggaran disiplin dari kantor ataupun badan hukum, mungkin juga bisa mendapatkan pendisiplinan dari netizen itu sendiri ya Mas ya. Mungkin dari yang lain ada yang ingin menanggapi terkait apakah ASN yang melakukan live streaming pada saat jam kerja tersebut melakukan pelanggaran atau tidak begitu. Mungkin dari Mas Bagus, Mas Diki, silakan. Kalau saya sangat setuju sama Mas Aldi tadi, Mbak. Gimana setujunya Mas? Mungkin ada tanggapan lain atau bagaimana? Ya, kita bisa seperti ada dua sisi, yaitu positif dan negatifnya. Mungkin dari sisi positifnya itu kita bisa menjadi transparansi dan edukasi untuk publik ya. Mm-mm, betul. Misalnya kita dipakai untuk nunjukin kerja nyata ASN, proses pelayanan, kegiatan lapangan, atau edukasi soal tugas-tugas begitu. Mm-mm. Dan dari sisi negatifnya, mungkin kalau nggak sesuai fungsi atau di luar jam kerja, itu bisa masuk dalam pelanggaran etika atau disiplin PNS seperti yang dibilang Mas Aldi. Mungkin itu saja, Ya, Mbak. baik. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi lebih lanjut terkait fenomena yang terjadi tersebut, apapun. Kalau menurut saya sih anu Mbak, Mas? jadi kita tuh harus memakai media sosial terutama TikTok ya, soalnya sekarang sering live-nya itu di TikTok. Iya, benar-benar. Jadi harus lebih bijak lagi. Jadi kita harus memilah mana yang harusnya kita, atau kan biasanya kan live seperti itu kan ada surat dari pimpinan, kita harus memperkenalkan gitu kan jasa-jasanya. Nah, selain itu janganlah Mbak kayak kita TikTok tentang pribadi atau misalnya tanya jawab gitu. Kalau bisa kan dikurangi gitu. Jadi Nah, kita harus bijak-bijak lagi sih Mbak menurut saya terkait live itu. Ya, jadi mungkin jika memang dilakukannya pada saat jam kerja, kita harus berlandaskan hitam di atas putih gitu ya Mas ya. Jadi ada surat resmi yang diterbitkan oleh kantor sebagai surat tugas bahwa harus dilaksanakannya live streaming tersebut, entah tujuannya untuk edukasi atau mengenai informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat seperti itu ya. Oke, mungkin dari fenomena tersebut, apakah ada solusi yang terpikirkan oleh mas-mas sekalian dan teman-teman sekalian yang ada di sini? Mungkin bisa disampaikan. Siapa yang mau menjawab? Barangkali ada solusi atau ide yang bisa menjadi apa ya, pemecah masalah, bukan pemecah masalah, sebagai eh, pembenaran untuk hal yang terjadi tersebut. Mungkin saya memberi solusi terkait dengan permasalahan ini. Kita harus melaksanakan yang namanya pendekatan baik secara edukatif dan preventif ya Mbak ya. Nah karena memang eh, eh, kegiatan live streaming ini sepertinya masih banyak itu orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang baratnya masih muda lah, PNS atau ASN baru, sehingga sepertinya pendekatan melalui edukatif dan preventif itu yang lebih efektif. Itu sebenarnya bukan hukuman semata, namun itu kita perlukan yang namanya sosialisasi ulang terkait dengan etika ASN itu seperti apa. Terlebih di media sosial ini sangat penting itu. Mm-mm. Mengingat kita di era digital ini serba cepat dan juga sangat mudah itu dijudge oleh masyarakat. Jadi diperlukan kembali sosialisasi untuk para ASN seperti itu terkait dengan penggunaan media sosial. Mungkin Mm. rekan-rekan lain mau menambahkan. Boleh, teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan lebih lanjut, saran dan masukannya? Saya mau menambahkan ini Mbak Mes, menambahkan Ya, terkait silakan. penggunaan sosial media. Boleh.
jadi kan untuk media sosial itu kan biasanya penontonnya itu kan dari segala kalangan, usia Ya, atau betul. atau apa. Itu kan semuanya punya, setiap orang kan punya cara berpikir dan cara memahami yang berbeda-beda. Nah, itu menurut saya lebih ke kitanya tuh membawa pembawaan dirinya gimana sebagai seorang PNS yang takutnya jika kita salah, salah dalam perkataan maupun tindakan itu benar yang seperti dikatakan Mbak Amis tadi itu takutnya dapat menggiring, menggiring opini orang Ini. lain. Jadi kesannya salah paham karena kurang kurang jelas dalam mengedukasinya. Menurut saya gitu sih, itu tambahan dari saya aja. Ya, baik. Berarti meskipun kegiatan tersebut bersifat resmi atau tertulis, berarti kita sebagai pelaku dalam pemberi informasi tersebut harus tetap menjaga mungkin dari kosakata dan tindakan seperti itu ya Mas Diwa ya, supaya dalam penyampaian informasi yang mungkin seharusnya benar tidak menjadi salah paham begitu ya. Iya, benar begitu Mbak Mes. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ada masukan lebih lanjut terkait hal ini. Mungkin dari Mas Diki atau Mas Bagus ingin menyampaikan sesuatu. Kalau menurut saya sih cukup sih Mbak. Yang penting kita harus lebih bijak lagi dalam penggunaan media sosial. Jadi seperti itu. Kan semua itu tergantung dari diri kita sendiri. Meskipun dari pimpinan sudah mengingatkan kalau diri kita sendiri tidak ada mawas diri kan, kita tetap melakukan hal yang tidak bijak untuk bermedia sosial. Jadi seperti itu sih Mbak. Berarti tetap dibutuhkan self control ya Mas ya, untuk mengendalikan diri sendiri itu tetap perlu ya. Jadi untuk mengendalikan emosi atau perkataan itu sendiri. Untuk Mas Diki mungkin ada tanggapan lebih lanjut. Silakan sebelum Ya, diakhiri. Mbak, mungkin saya tambahkan sedikit. Oke. Sebenarnya kita masuk generasi apa ya? Kalau boleh tahu, Gen Z ya kali. Mm-mm. Ya, Kalau saya Gen Z kan ya, sedikit. kalau Gen Z ya kita kan sebenarnya nggak bisa jauh dari sosial media dan sifat-sifat manusiawi lah, narsistik. Sebenarnya Iya, boleh-boleh aja kalau kita mau live. oke siap. Tapi kalau kita live, kita tolong hindari topik atau bahasa yang sangat-sangat berisiko seperti Oke. membahas atasan atau internal kantor. Kalau bisa juga kita jangan menggunakan seragam lah kalau live. Mungkin itu aja Mbak dari saya. Ya, Saya setuju sih. betul. Mungkin terkait hal tersebut, saya sudah mendengar beberapa masukan terkait mawas diri, self-controlling, dan sebagainya. Mungkin untuk melatih atau memperdalam dalam melakukan self-control tersebut, mungkin bisa diadakan pelatihan eh, public speaking yang lebih baik, begitu ya Mas ya, supaya para ASN ini juga dibekali dengan kemampuan atau soft skills yang mumpuni untuk menghadapi dan memberikan informasi kepada masyarakat, supaya citranya ASN ini menjadi lebih positif lagi dan dapat menjadi panutan bagi masyarakat dan pelayan masyarakat yang baik, seperti itu ya. Menurut Betul, saya Mbak. juga sosialisasi ini selain melalui pelatihan-pelatihan tersebut bisa disampaikan melalui media sosial yang seperti Mas Bagus tadi sarankan, bahwa media sosial sangat baik untuk membangun citra ASN menjadi lebih baik. Seperti itu ya Mas ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan kesimpulan atau eh, tanggapan sebagai penutup. Mungkin Mas Aldi ingin memberikan kesimpulan lebih lanjut dari yang telah saya sampaikan. Sudah cukup seperti yang tadi kita bahas begitu ya Mas, terkait fenomena live streaming yang ada dan terjadi di belakangan ini. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, atas masukan dan sarannya, dan atas
jawaban-jawaban yang sangat memuaskan. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan untuk para ASN Gen Z terutama ya, untuk bisa mem- membawa diri menjadi lebih baik lagi dan melakukan mawas diri dengan lebih bijak lagi seperti itu ya. Oke, sampai sini Baik, eh, Mbak. saya Terima Prames kasih, Mbak. izin pamit undur diri untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi. Semoga tetap semangat dan bisa melakukan tugas dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.